di LC. LC di mana? Dibawa ke itu Kak, untuk dibawa ke apa? Dinas sosial. Bentar tak ambil tas. Itu Sini aja. pakai apa? Ini pakai. Sini aja dulu. Sebentar. Jadi enak. Enggak, ini baru nungguin pulang bis. Dulu siapa? Nungguin bis bentar. Enggak, ini mau nungguin bis bentar. Enggak. Ayo ngerokok dulu. Kita, Oh iya, bentar tak bawa itu. Iya, ambil. Bawa Pak. Mas, kita naik stasiun kereta Gambir ya. Kita ke Gambir. Gambir kita ke kota tua. Di kota tua kita kantor. Terus tas. Itu udah dibawa, udah. Sini, Pak. Yuk. Sehat? Ingrid? Iya sih. Sehat? Ingrid? Kenapa di jalan lagi? Enggak tahu, pengen balik ke Jawa. Baliknya kapan ya? Kemana? Pulang ke Jawa. Oh ya udah, yuk. Balik kemana? Ke Jawa. Ke Jawa. Ya Oh, nanti balik ke dianterin Jawa. ya. Oh, nanti dianterin. Iya. Makanya kita jemput. Kita nanti ke Jawa ya. Jawanya di mana? Jawanya dengan di Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Cari ini Pati yo. Pati nih, alamatnya? Bro. Semarang. Oh, Semarang. Terus kenapa kemarin kabur? Nggak tahu, kangen anak aku Kak waktu itu. Kangen anak kamu. Emang anak kamu di mana? Di Jawa sama aja di Jawa. Sama di Jawa. Di Jawa juga semua. Ada berapa anaknya? Ada satu doang. Satu doang. Cewek cowok? Cewek. Cewek kan, cantik kan? Terus Ingrid kenapa kayak gini? Nama aslinya siapa? Nama aslinya Ingrid juga. Enggak, nama kamu Yani kan? Enggak. Yani. Ingrid nama itunya. Nama palsunya. Palsunya kan? Iya kan? Nama samaran. Enggak tahu. Masa lupa. Ingrid ngapain minta-minta tadi? Enggak tahu minta-minta. Hah? Enggak. Tadi minta apa sama orang itu? Enggak minta apa-apa sih, cuma mau tidur doang kan siang-siang sih Mas. Maksudnya siang-siang. Hah? Waktunya tidur gitu. Oh, ini Tidur siang. Wig siapa? Wig siapa itu? Punya aku sendiri. Punya kamu sendiri. Terus kemarin kan udah di ke rumah sakit. Kalau udah selesai diobatin baru ke Jawa lagi. Kenapa kabur? Oh, berarti boleh ke Jawa. Iya boleh ke Jawa, kamu boleh ke Jawa. Kita kan tapi- cari informasinya dulu, Ingrid di Iya. mana. Sekarang kalau Ingrid aja nggak tahu alamat jelasnya, alamat pastinya, kita kan harus ini. Gimana mau nganterin? Mau nganterin. Terus Ingrid kemarin kenapa kabur? Ya, itu kan anak aku gitu. Ingrid, Mbak, Apa? kemarin kenapa kabur dari rumah sakit? Kangen anak aku. Kangen anak kamu. Kok bisa kabur? Bisa dong. Caranya? Caranya kan ngomong sama petugasnya, Ah. dijemput sama keluarga gitu. Oh. Lah kalau keluarganya nggak ada, belum datang? Gak ada ya udah di situ aja. Oh, kamu ngomong kamu dijemput sama keluarga gitu. Iya, Terus dibebasin gitu. iya dibebasin. Cewek cowok? Cewek. Cewek. Kenapa garuk-garuk? Belum mandi ya? Udah mandi kok tadi. Kapan? Tadi udah mandi kok. Ingrid mau sembuh nggak? Mau sehat nggak?
mau sih, tapi dipulangin di Jawa kan. Iya, Iya. jadi gini, kita kenapa ngambil kamu kembali? Karena kemarin kamu kabur kan? Kabur dari rumah sakit. Terus kamu kan belum selesai pengobatannya. Gimana dong? Diobatin lagi ya. Ntar kalau udah sehat kita pulangin ya. Enggak, itu maksudnya pulangnya itu langsung rombongan Jawa. Enggak, kita anter. Langsung kita nganterin. Makanya jangan kabur lagi ya. Kan dicari alamatnya dulu. Alamatnya sekarang Ingrid aja nggak tahu alamatnya di mana. Cuma Kota Pati kan luas. Semarang tuh luas. Nama desanya apa, RT RW-nya kan harus pasti. Ini kamu kenal nggak siapa? Enggak kenal. Ini anak kamu. Kok bisa punya nomor aku sih? Iyalah. Ini anak kamu. Maksudnya punya WA aku sih? Bukan WA kamu, ini anak kamu. Anak kamu cari-cari kamu loh. Iya, maksudnya kok punya nama aku, nama ini. Maksudnya punya itu dari WA atau dari? Iya, makanya kamu dicari-cari sama anak kamu. Kamu mau sehat apa tidak? Maksudnya kok bisa dikirim foto itu, maksudnya dari WA atau Facebook? Sekarang kan gini, media sosial kan lebih gampang. Dengan wajah Ingrid itu kita up di medsos, ada ngasih informasi gitu loh, bahwa Ingrid ini di daerah Pati. Cuma kan alamat jelasnya nanti kita cari lagi gitu loh. Ada ngasih informasi. Ingrid kangen nggak sama anaknya? Kangen. Jadi kita berobat lagi ya. Berobat dulu, jangan kabur. Berobat lagi. Nanti kalau udah selesai dari rumah sakit, nanti diantar pulang. Iya. Nanti kalau kamu udah sehat kita anterin ke Jawa ya. Jadi kamu jangan lari lagi ya. Mau ketemu sama anak kan? Iya. Kamu tinggalin anak kamu kemarin umur berapa? Hah? Enggak tahu, masih bayi ya. Masih bayi. Masih bayi. Sekarang dia udah umur 14 tahun loh. Tuh, udah SMP ya? SMP. SMP. Jadi 14 tahun kamu tinggalin dia gitu? Iya. Kamu kangen nggak sama anak kamu? Hah? Kangen kan sama anak aku. Kenapa? Kangen sama anak aku. Kangen sama anak kamu. Ya udah, ini kita jemput kamu lagi. Kita berobat, jangan kabur lagi. Kalau udah nanti rumah sakit ngasih izin keluar pulang, kita jemput lagi dari rumah sakit, kita anterin ke itu ya, ke Pati ya. Ya. Tapi sabar dulu, jangan kabur langsung ya. Kan Pati luas, kita jemputnya kita itu dulu. Cari-cari lokasi kamu, rumahnya di mana gitu ya. Alamat pastinya. Ini nurut sama kita ya. Kita ke rumah sakit ya. Oke? Tapi jangan kabur lagi, janji ya. Janji dulu. Soalnya keluar dari rumah sakit, nanti kita jemput. Janji ya. Ya kan? Kita antar pulang. Soalnya udah dapat informasi gitu. Rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Tuh, ini kan Git, anak kamu kan Git. Kok bisa itu di WA bisa nggak? Hah? Di WA bisa nggak? Siapa yang mau di WA? Anaknya, WA bisa nggak? anaknya. Tapi kamu janji harus sembuh ya. Iya, sembuh. Hah? Sembuh, maksudnya di WA bisa nggak? Apanya di WA? Anaknya? Apa keluarga kamu? Enggak dong, anak kamu sekarang lagi sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah nih guys, aku baru bergabung. Tadi aku habis ada urusan yang urgent juga tentunya. Nah ini aku bersama Mbak Ingrid. Aku jujur kalau ditanya kenapa dia bisa ada di jalan lagi, aku pun nggak tahu. Karena waktu itu aku bawa ke salah satu rumah sakit jiwa di Jakarta. Dan setelah itu kita bantu titipkan ke panti ya. Kok bisa dia ada di jalan lagi? Lah kita juga bingung ya. Memang kita juga ngebantu memiliki kapasitas, tapi setidaknya
di sini kan yang kita bantu juga banyak. Nah, setelah itu kita dapat DM dari salah satu followers mengenai Mbak Ingrid ada di jalan lagi. Jujur aku shock, aku kaget. Terus aku menanyakan nama Panti. Ternyata di CCTV tersebut beliau itu kabur atau lepas, guys. Pada saat jam makan siang ya. Nah, terus saya bilang sama relawan yang menginformasikan itu, ya sudah nanti kita ambil kembali karena ini udah ada yang keluarga yang mengenali. Nah, tiba-tiba tadi malam ada komen kayak gini, guys. Nah, itu dia. Si emas ini, Botita ini komen di Instagramku. Gitu, dia bilang hanya konten doang. Kayaknya dia nggak tahu ya konsep YouTube kita tuh apa. Men-share, mengupload orang terlantar agar bertemu dengan keluarganya. Kalau dibilang kita mendapatkan AdSense, ya tentu kita mendapatkan. Tapi ingat juga bahwa kita tidak disubsidi dan dibantu oleh pemerintah, ya. Segala sesuatu yang kita dapatkan kita keluarkan lagi untuk orang yang membutuhkan. Termasuk anak asuh kita yang kita rawat sekarang totalnya 7 orang, dan ODGJ yang kita rawat udah berapa lama sih? Saya aja kita rawat 1,5 tahun, Bu Neneng juga sama 1 tahun lebih gitu. Dan orang-orang yang kita rawat ya selama ini nggak sering kita up di media manapun, ya guys. Tapi mereka masih kita tanggung jawabin gitu, dalam arti ya makannya, obat-obatnya, semua masih terjamin. Bahkan kondisi Bu Neneng aja sehat ya, tanpa harus kita kontenin setiap hari progresnya gitu. Nah, tiba-tiba kita dibilang konten doang. Masnya ini yang komen ini bantu apa? Gitu loh, dia tuh bantu apa? Cuman bantu kritik ngomong doang. Aduh, nggak dibutuhin sekarang, zaman sekarang kritik, aksi yang dibutuhin. Ya, kalau orang cuma julid doang, itu buat apa? Nggak guna. Lebih baik melakukan kegiatan, ngelakuin kebaikan gitu. Kayak misalnya contoh, ada maling motor, terus kalian cuman kritik doang, itu kok gini banget ibunya gitu. Lah terus kalian nggak teriak maling gitu, nggak diuber tuh maling. Ya sama halnya ketika kalian mengkritik orang, kalian tidak melakukan sesuatu buat orang lain, itu sama aja. Dan ditambah itu penggiringan opini publik, itu ada pidananya, guys. Ya, apalagi memberikan berita hoax, menyebarkan ujaran kebencian, itu semua ada pidananya, ya. Jadi jangan semena-mena untuk komentar yang nggak baik di akun seseorang. Nah, jadi si Mas DS ini udah kita kirimkan somasi dari kantor kuasa hukum yang bekerja sama dengan kami. Kita tinggal tunggu itikat baiknya. Kalau tidak, misalnya ada itikat baik, kita akan bikin laporan ke cybercrime, ya. Karena tetap ini tindak kejahatan yang urusannya dengan cyber, guys. Tuh. Sebenarnya kalau saya balik ke zaman dulu, kita pasti bakal kita datengin ya orang haters kayak gini. Saya cuma mau tanya alasannya tuh kenapa? Enak banget, enteng banget kritik orang, haters orang, tapi kagak ngelakuin apa-apa ya. Kalau emang katanya masih dipeduli, rawat nih ya. Jangan cuma ngomong doang, rawat di rumahnya. Gitu ya. Diurus, dimasukin ke rumah sakit jiwa. Sedangkan ya saya aja nggak kenal sama si Mas DS ini. Yang ngelaporin bukan, yang ngebantuin pada saat di lokasi juga bukan. Lah ini siapa nih orang? Mbak Ingrid kenal nggak sama si? Nggak kenal. Nggak kenal. Coba tunjukin mukanya deh. Contoh misalnya saya kayak ngerawat kemarin ada anak asuh saya yang saya gaji ART untuk mengasuh si Tabo ini, ternyata dilakukan tindakan yang tidak semestinya, bahkan itu dibilang kekerasan ya, atau itu kan di luar kuasa kita, guys. Gitu, kita pun di situ sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak itu, mulai dari gizi, nutrisi, vitamin, memberikan satu pengasuh. Tapi karena waktu kemarin itu izin operasional kita belum turun, makanya kita titipkan dulu sama Mbak ini, gitu. Yang notabene dia menerima uang gaji dari saya pribadi, gitu. Nah, begitu juga Mbak Ingrid. Kita sudah bawa ke rumah sakit, kita titipkan ke panti, tapi kita masih disalahin nih sama si, gitu loh, ya.
Saya sempat tanya sama beliau, kamu itu siapanya? Dan kamu itu udah ngelakuin apa buat orang lain? Kita yang udah ngelakuin sesuatu kebaikan masih dicari-cari kesalahan lah. Apalagi dia kagak ngelakuin apa-apa, cuma hobinya komentar doang. Komentar, cari celah, nyinyir. Itu saya nggak habis pikir sama netizen gitu loh, yang seperti itu ya konteksnya. Ini ada lagi nih, misalnya dia julid terkait anak asuh saya. Lah, donatur bukan, keluarga si anak ini bukan, siapa-siapa bukan, tapi kok sering banget kayak penggiringan, kok lebih sayang si ini, lebih sayang si ini. Guys, kita semua nih sayang ya sama anak asuh kita, kita belain mati-matian untuk ngebiayain anak-anak itu tanpa ada kekurangan sama sekali. Kalian cuma bisa apa? Kan cuma bisa ngelihat doang dari layar. Yang berjuang kita, yang ngasih pendidikan kita, yang ngasih yang terbaik dalam segala-galanya kita. Tapi kita masih aja disalahin. Saya pribadi sih, khususnya gitu. Ya, jadi semoga si Mas DS ini, Botita ini bisa ngeliat ya, dan kita pun komunikasi sama keluarganya. Jadi qadarullah, karena kemarin kita share di YouTube, keluarganya ini mengenali di Pati, anaknya ini SMP ya? Fit? SMP kelas 3 kalau nggak salah ya, anaknya perempuan. Ya itu semua kehendak Allah ya. Kalau nggak share di YouTube, siapa yang mau kenal? Hah? Saya tanya nih, kalau kita nggak share di YouTube, siapa yang mau kenal? Saya dapat Mbak Ingrid aja, dia nggak punya identitas sama sekali. Yang notabene rumah sakit itu kalau nggak ada data dirinya, otomatis bayar pribadi dong. Gitu. Jadi semoga nih nggak ada Mas DS Botita yang lainnya, cukup satu aja. Kalau emang nggak bisa bantu, setidaknya nggak usah komentar gitu, berkacalah terhadap diri kita, apa nih yang udah kita lakuin untuk orang lain ya. Terus ditanya, kok udah lama nggak dijemput-jemput katanya gitu. Lah kita juga bingung, karena yang kita bantu bukan cuma Mbak Ingrid, tapi banyak di luar sana. Kita tadi malam habis dari Cikarang, dari pagi kita berangkat sampai malam guys, nanganin kasus anak 1,5 tahun yang dipukul oleh pacar dari ibu kandungnya. Jadi kalian kira tugas relawan bukannya enak-enak ketawa ketiwi, terus hanya happy-happy aja? Enggak guys, berjuang untuk orang-orang di luar sana. Bukan cuma berjuang untuk keadilan, tapi melayakkan mereka untuk hidup lebih layak seperti kita. Ya, itu butuh effort guys. Bukan cuma butuh materi, tapi butuh otak juga buat mikir, ini gimana jalan keluarnya. Ketika kita menangani kasus pun, kita pasti pengen memberikan yang terbaik dan totalitas ya. Begitu juga Mbak Ingrid. Tapi emang full dari kemarin kita bantu orang dari pagi sampai siang sampai malam ada di jalan gitu ya. Kita padahal udah konfirmasi loh sama Mbak Shirley, itu relawan yang informasin Mbak Ingrid pertama. Kita udah bilang, Mbak nanti kita jemput lagi ya Mbak, tunggu ya gitu, nunggu saya waktu yang tepat, kita pasti jemput kok gitu. Tapi setiap kita mau jemput, posisinya emang kita belum pulang, kemalaman dan lain-lain gitu. Jadi ya emang belum ada timing yang pas gitu ya. Jadi Mas Botita itu datanglah ke yayasan kita, Mas, pintu terbuka lebar Mas kalau mau datang, biar dilihat ya kalau kita ngerawat siapa aja di yayasan kita. Itu pertama. Yang kedua, dilihat anak asuh kita berapa. Jadi jangan cuma ngomongin AdSense. Ya emang kalau dibilang AdSense kita dapat, nggak mungkin kita nggak munafik kita nggak dapat penghasilan dari YouTube, dapat. Tapi kan kalian juga lihat dong berapa orang yang harus kita biayai dari penghasilan YouTube tersebut. Oke, itu aja sih. Nanti aku akan koordinasi. Rencananya besok kita mau ke Polda untuk konsultasi hukum sama penyidik dan juga kanit yang ada di sana. Tuh. Biar mendapatkan efek jerah juga ya guys. Jadi tahu nih bahwa komen di akun seseorang dengan membuat berita atau penggiringan opini publik itu jelas ada pidananya. Jadi biar tahu ya guys, tidak sembarangan menyakiti perasaan orang lain. Kalau mau memberi kritik itu boleh,
sangat boleh. Tapi ingat, kita sebagai manusia itu adab manusia tuh harus ada, ya. Adabnya seperti apa? Menegur di DM, gimana caranya di japri gitu ya. Itu adab yang baik sebagai manusia. Tapi kalau kalian komen di publik yang notabene semua orang itu baca, itu namanya bukan adab yang baik, tapi itu membuat penggiringan opini publik dan mempermalukan orang tersebut. Ya, jadi kita harus pintar guys, harus pintar, punya pikiran tuh yang positif gitu ya. Ini kalau kita komen ini bahaya nggak nih, menyakiti orang nggak nih gitu guys. Ya, ini kita mau bawa ke rumah sakit lagi. Ingat ya, bawa ke rumah sakit guys. Ini kita bawa ke rumah sakit karena kulitnya gatel-gatel. Mbak Ingrid, kulitnya gatel-gatel ya? Kenapa? Nggak tahu. Jadi di area-area yang tertentu dia ini kulitnya gatel, jujur. Makanya kita takut dibawa ke yayasan kita, ya, karena hal tersebut. Aku takutnya penyakit-penyakit yang lain yang menular, karena di yayasan kita juga banyak orang-orang, bukan cuman Mbak Ingrid aja nantinya. Makanya kemarin kita titipin di panti gitu ya guys. Makanya nih kalau Mas DS mau ngerawat, kita anterin aja ke kosannya di Jati Sampurna ya. Kosannya di Bekasi nih, saya tahu nih kosan dia gitu, daerah sana. Jadi kalau mau dianterin, mau ngerawat Mbak Ingrid, silakan nih dengan senang hati. Karena yang kita rawat juga banyak. Kalau cuma julid doang, lebih baik move, minggir ya. Saya nggak butuh cuma julid-julid doang, aksi yang dibutuhin. Nah, jadi nama asli Mbak Ingrid siapa, Mbak? Ingrid Kastil. Oh, Ingrid Kastil. Siapa namanya? Yani ya? Yani siapa? Sugiyani. Sugiyani. Terus Devi itu nama apa? Nama Elsie dulu ya? Iya, nama Elsie. Oh, Mbak dulu kerja Elsie berapa lama? Nggak tahu. Itu Elsie di Pati? Iya, di Pati. Berapa lama? Pernah di Semarang juga ya? Nggak paham. Oh, nggak paham berapa lamanya. Nah guys, katanya Mbak dulu suka ya pakai obat-obat ya? Nggak paham loh. Nggak paham semua. Mbak punya anak satu? Cuma satu. Iya, cuma satu anaknya, terus divorce ya? Anaknya perempuan? Namanya siapa? Nggak tahu namanya, nggak kenal. Enggak lah, pasti tahu, tapi dia denial aja. Assalamualaikum. Salam. Ya Mbak, ini saudaranya Mbak Ingrid ya? Iya, yang dulu ikut saya itu loh, Mbak. Oh, Mbak kenal sama Mbak Ingrid berarti? Kenal. Orang ini? Iya, Nih Mbak, coba lihat siapa? Halo, siapa ya? Iva. Ini aku. Masa nggak tahu yang kamu dulu sama Pak Bu? Nggak kenal. Oh, belum bisa Mbak itu, Mbak, mungkin dia memang pikirannya. Tapi Mbak tahu alamat keluarganya ya? Tayu, Mbak. Tayu itu nanti gini, tadi kan saya sudah telepon sama mantan mertuanya, ya toh? Itu gini, Mbak, nggak apa-apa ditaruh rumahnya, soalnya itu kan punya rumahnya mbahnya atau gimana gitu loh, Mbak. Iya, nanti aku udah koordinasi sih, katanya diterima ya, jadi nanti kita ke sana. Tapi ini kita lagi di rumah sakit dulu Mbak, nih ya, di info ya Mbak sama keluarganya. Ini kita di rumah sakit dulu Mbak. Oh ya. Jadi mau kita nggak apa-apa ya, Kak? nggak apa-apa, boleh. Jadi ini mau kita masukin rumah sakit dulu. Soalnya Mbak Ingrid tuh gatel-gatel. Iya, Kak, nggak apa-apa. Iya, karena kemarin kan heboh. Dia dari dulu kayak gitu loh, Kak. Dia ya katanya ya? Dulu kayak gitu teh, memang teh dia itu dulu. Terus dia itu ada kekerasan sama mantannya itu, jadi kepalanya itu didorong di tembok-tembok gitu loh, jadinya kayak gitu. Udah lama kayak gitu tuh. Tapi emang karena dia juga ya Elsie ya? Iya, memang
LC kayak gitu. Di LC dulu nih. Oke, ini kan heboh Mbak, dia katanya ditelantarin lagi sama kita, padahal jelas kita udah masuk ke rumah sakit, ada buktinya, kita titipin ke panti. Ternyata katanya gimana Mbak? Mbak gimana ngomongnya pas di panti? Jadi intinya pas di panti katanya dia kabur. Dia ngomong sendiri tadi. Yang ngomong kabur ini. Ini dia. Ingridnya. Coba Mbak, ngomong Mbak. Ingrid itu ngomongnya ngawur, soalnya kan kayak gitu toh Mbak. Tapi emang dia kabur Mbak. Dia dari panti. Apa? Dia dari panti, terus balik lagi ke tempat asalnya, itu dia kabur. Ada CCTV-nya. Oh iya, memang bisa kabur teh, soalnya kan ya namanya ODGJ kan kayak gitu teh. Ya makanya, tapi kita kan disalahin Mbak, seolah-olah kita ngebuang. Kita kagak pernah Mbak buang ODGJ. Ngapain kita buang ODGJ? Bu Neneng Vera aja kita rawat udah 1,5 tahun, 2 tahun tuh, nggak ada yang kita buang. Ya. Gitu. Jadi netizen emang agak-agak aneh ngebantu. Nggak usah didengerin teh kayak gitu. Iya, maksudnya ngebantu enggak, biayain enggak, kok kita disalahin udah ngelakuin sesuatu gitu kan, lucu ya. Sedangkan dia aja nggak ngapa-ngapain gitu. Ya emailnya tak buat bukti juga deh. Iya, nggak apa-apa. Saya apa? Saya screen ini loh teh. Nggak apa-apa, di-share Jadinya aja. enak. Nanti tag aku ya Mbak. Yuk, makasih Mbak. Ini kita turun dulu ya. Sama teh. Yo, assalamualaikum. Ingrid. Ingrid lagi. Mbak Yani. Apa? Kangen sama anaknya nggak? Kangen. Mau pulang ke Pati? Iya, mau pulang ke Pati. Patinya di apa? Di mana? Di Semarang. Patinya di mana? Iya, di Semarang. Di Semarang. Pati Semarang. Patinya di mana? Di Semarang. Ini anaknya guys. Anaknya dia. Ya, jangan dikira nih kita ini kagak nyari tahu. Ini namanya kita nge-share, kita mencari tahu gitu ya. Ini keluarganya di mana nih? Desanya apa? Alamatnya apa? Gitu. Ini kenal nggak? Mbak? Enggak kenal. Ini anaknya. Oh iya, kenal anak aku. Ini anaknya dari SMP, Mbak. Coba lihat dong. Mbak Yani. Oh iya, masih SMP. Tadi dia ngomong gini Kak, aku tinggalin dari sejak bayi. Iya. Ya gitu. Sekarang umur 14 tahun. 14 tahun dia. Capek ya guys jadi relawan. Kadang aku tuh nggak pernah ngeluh loh sebenarnya, nggak pernah ngeluh. Kalau misalnya nggak ada yang nyinyir gitu, tapi kalau ada yang nyinyir kayaknya kita berat banget langkahnya guys. Ya karena bayangan aku gini, wah enak ya kita ngelakuin kebaikan gitu, kita bisa belajar untuk gimana caranya membuat kebaikan kita tabungan untuk akhirat ya. Tapi kalau ada orang yang kayaknya nyari kesalahan kita gitu ya, langkah kita kayaknya mau berbuat kayak aduh nih disalahin lagi nggak nih sama netizen nih gitu, aduh nih gimana nih nanti ke depannya, jadi lebih gitu guys. Coba kalian kalau emang nggak suka diem aja gitu ya, nggak usah menyakiti orang lain gitu kan, sebenarnya itu yang lebih bagus. Kita kenal enggak, tapi kalian nyakitin perasaan orang lain lah, kalian nggak mikirin gitu loh. Kita itu hidup cuman sementara, yang kekal kita meninggoy guys di akhirat ya. Kalau kalian nyakitin itu, kalian harusnya mikir seperti itu. Hukum alam itu pasti ada, itu percaya deh guys. Jadi ada provokator tapi yang pakai fake account semua, yang seolah-olah kayak menyudutkan saya juga, pakai bahas terkait anak-anak asuh saya juga, katanya nggak mau dikritik lah. Gimana ya mau terima dikritik? Anak asuh saya dari perut ibunya melahirkan sampai segede sekarang, anak asuh saya yang ngerawat, saya yang berjuang lah, kalian yang komentarin. Masuk akal nggak? Kalian siapanya? Donatur bukan, keluarga bukan. Jadi ya lebih baik dilihatin aja.
Kalau saya pun misalnya butuh konsultasi, saya akan konsultasi ke dokter spesialis anak atau ke psikolog anak, bukan ke netizen gitu. Yang terbaik itu, yang terbaik untuk anak, ya kita harus konsultasi kepada ahlinya, bukan kepada netizen yang maha benar, maha mengetahui katanya ya gitu. Jadi ya tolong ya jangan julid-julid, apalagi membedakan anak asuh saya. Ini banyak banget garis keras Naila. Jadi kalau saya posting anak lainnya, itu anak lainnya tuh pada disikat-sikatin gitu loh, dengan bahasa-bahasa kasar. Mereka nggak mikirin perasaan saya gimana. Saya berusaha seadil mungkin, tapi netizen yang malah membedakan. Kok anak ini pemain utamanya, kok malah diasingkan? Emangnya sinetron pemain utama? Kagak ada pemain utama kedua, ketiga, semua anak asuh saya sama guys. Ya sama, nggak ada dibeda-bedain. Saya aja berusaha menyamakan mereka, tapi kalian yang nonton kok ngebeda-bedain. Kalau emang kalian garis keras Naila, bukan berarti kalian bisa jahat sama anak asuh saya yang lain. Alfarazel, Tabo, Zahra, semua itu sama ya guys. Apalagi nanti insya Allah Zaila akan serah terima sama kita pas saya ulang tahun gitu. Jadi semoga ya kalian ini bisa introspeksi juga untuk stop menyakiti perasaan orang yang tidak kalian kenal, hanya melihat di layar kaca aja gitu. Oke guys, ini kita lagi mau turun, jadi itulah ocehan saya di siang hari ini. Saya harap kalian mengerti perasaan saya. Bukan saya tidak terima kritik dan saran kalian, bukan. Kalau kalian DM, WhatsApp, japri saya terima, karena adab kalian luar biasa baik ya, sopan santunnya bagus juga, bukan mempermalukan saya. Tapi kalau kalian komentar di akun-akun orang yang merepost video saya ke Instagram saya, ke TikTok saya, lah apa yang saya terima gitu loh. Oke, itu aja guys. Mbak Ingrid mau turun dulu, dari tadi dia buang ludah, dan aku juga agak takut ya, beruntusan banget kulit-kulitnya, dan tambah parah dari terakhir kita temuin guys. Ya aku nggak tahu apa karena dia di jalan lagi dengan kondisi ada orang iseng atau seperti apa, aku nggak tahu sih. Ya oke, yuk guys kita turun. Bismillah. Untuk kalian penasaran, ikutin terus.